Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya udah maka jangan gola. Oh ya dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wawiril makdubi alaihim dolin. Udah. Keluar lah. Ayat kedua, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak parah pakai keluar Allah, tak usah kau doakan si bunga Ya, itu. aku belum hafal yang itu. Oh ya. Udah ruko. Gini lagi. Rokoknya begini lagi kan? Ya Allah. Ya. Wow, Mbak. Baru? Baca lah. Agak tunduk. Kok agak bungkuk kan sih? Jangan begini. Tadi dia nggak boleh bungkuk, kami nggak boleh bungkuk. Agak bungkuk lah gini. Mana ada begini? Kayak gini kalau dua Kayak gitu. Dia doakan dia aku benar kayak gitu. Kayak gini dikit. Tidak. Udah. Ya, lanjut. Lanjut. Enggak ada. Gini tadi kan? Lanjut hanya. Subhana rabbiyal azim. Iya. Kan kau, dia motong-motong. Ya, lupa lah kau. Udah baca. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Iya. Subhana rabbiyal azim hamdihi. Azimi bukan Azimi. Azimi. Kok dia aja min? Azimi. Udah, sami Allah liman hamidah. Sami Allah man Ma, hamidah. gini. Sami Allah man hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Udah tak apa sami Allah liman hamidah. Nah, kalau belum tahu sakit Sami Allahu liman hamidah. Nah, sujud. Sujud. Allahu Akbar. Enggak apa-apa pakai takbir lagi. Oh, tahu ya nya. Oh, iya. Takbirnya tangannya enggak usah ikut. Takbir tuh Allahu Akbar. Langsung sujud. Allahu Akbar. Terus kan gue nengok dong ke si Ramji, gue lihat tuh, si Ramji biasa aja nontonnya. Nah, gue bilang kan 3 lawan 3 ini Kodondi sendiri loh. Sendiri pada saat itu Kodondi lagi bawa Bible sendiri. Dia 3 lawan 3 ini tiga-tiganya udah saling saut-sautan ngomongnya gitu loh, ya kan? Gue bilang kok jadi marah-marah. Dia pendetanya nih. Gue bilang, gue langsung dari minum begini nih, gue langsung taruh dong. Dari minum gue taruh, gue langsung berdiri. Ini siapa nih? Berdiri. Gue maju ke depan TV. Gue lihat nih siapa nih Cina nih, gue bilang nih. Cina kok otaknya gue bukan karang otak, gue bilang ini siapa nih pertama kali nih, mukanya jujur ya tuh. Ini mukanya kayak Master Q nih, ya kan? Saya berdiri serius nih, gue nih orang siapa ini, gue bilang nih kan, kok bisa dia sendiri loh Lawan 3 orang ini, maksudnya ya Enggak, bertiga. 3 lawan 3, cuman lagi pada saat itu Kodondi lagi sendiri ngomongnya kan kok. Sendiri 3. Namanya Cina banget nggak? Cina, saya lihat orang saya maju ke depan, saya kan lihat nih Kodondi, siapa ini orangnya, Cina banget nih, kayak muka-muka Master Q tau gak? Ya kan, ini kayak Master Q nih, gue liatin, gue liatin aja di depan, gue diem, ada kali 10 menit, gue diem aja gue liatin gini nih. Terus gue agak gue cerna nih omongannya pada saat itu kan gue nggak kenal Kodondi, pada saat itu gue cerna omongannya si Cina ini, gue ya kan gue cerna, itu posisi lagi minum kan kalau nggak salah udah mulai tipsi lah, ada tipsi, gue lagi mabok nih, gue mikir, serius gue mikir, gue jadi mikir, gue sambil dia ngomong gue cerna nih, gue mikir aja. Lah, kok iya juga apa yang diomongin nih orang gitu ya. Cuman gue masih kekeh. Pada saat itu masih kekeh. Udahlah, selesai tuh, ya kan. Next lagi video nih. Gue langsung cari, udah selesai debat itu. Gue langsung cari nih orang siapa. Kan gue nanya dong. Ini kan Donditan namanya. Oh, namanya Donditan, ya kan. Siapa ini? Gue cari YouTube, ada. Gue klik dong. Gue klik nih orang. Langganan nggak? Gimana mau langganan orang baru pertama kali? Ini siapa? Bisa jadi kan langsung langganan. Belum. Ini siapa ini? Gue bilang gitu kan. Ini siapa? Gue klik sama gue lihat. Lah, pada saat itu posisi di atasnya dia ada debat, kalau nggak salah debat apa kok video call ya kok ya? Yang biru-biru ada video call itu kayak di komputer gitulah, facecam gitu. Di facecam gue debat, gue lihat dia ngobrol sama pendeta di facecam. Layarnya pokoknya backgroundnya biru-biru dah, gue inget banget biru-biru. Gue lihat nih orang, ya kan. Lah, apa yang diomongin itu sempat 20 menit, 30 menit gue dengerin aja nih, gue dengerin. Lah,
kok apa yang diomongin Ko Dondi masuk di akal nih, masuk di akal ya kan, masuk di akal. Kok yang gue pelajari di sekolah nggak sama ya, yang kan gue kan setidaknya nih gue jarang ke gereja nih ya, tapi setidaknya di sekolah kan ada ngajarin ya. Iya, ada yang gue cerna dong, walaupun pelajaran agama gue dulu nggak bagus-bagus amat ya kan, tapi kok yang diajarin di sekolah itu nggak seperti yang gue bayangkan gitu ya. Apa iya seperti itu? Udah gue nonton aja nih, udah selesai nonton itu pulang dong. Saya si Ramji udah pulang nih, selesai. Besokannya tuh gue sempet nonton, gue penasaran sama nih orang. Nggak tahu tiba-tiba terngiang-ngiang aja. Ketika gue penasaran itu, gue lagi duduk nggak ngapa-ngapain, gue terngiang nih orang nih, terngiang nih orang. Ini siapa nih orang? Ini gue coba pengen kayak penasaran gitu ya. Gue buka lagi YouTube, gue cari Donditan. Pada saat itu gue cuma lihat short-shortnya aja, short-short pendek. Gue nontonin short-short pendek tersebut, ada si Luga, ada si Nabi Luga itu, ada yang lain. Kok jawabnya lucu-lucu ya? Gue pikir, lah, kok jawabannya jadi kayak lucu-lucu seperti itu. Nah kan akhirnya gue tontonin kurang lebih hampir seminggu. Gue tontonin Ko Dondi. Gue seminggu, udah tuh dalam hati gue, wah, gue sempet diem, gue mikir, gue bilang, apa iya ya, gitu kan, apa iya ya, kalau emang bener, kalau pada saat itu, kalau emang agama, gue ngomong agama sebelah itu pada saat itu memang bener, kenapa dia, gue sempet inget yang 3 on 3 itu loh, yang 3 on 3, kenapa jawabannya begitu, gitu. Sampai mereka sampai mereka emosi, lebih arahnya emosi gitu loh, ya kan. Emosi, gue mikir, udahlah, gue pengen masuk Islam pada saat itu. Benar, masuk Islam, gue langsung kabarin temen saya dong. Si Ramji ini, karena yang deket sama saya ini pada saat itu memang si Ramji ini. Gue hubungin si Ramji, Ji, gue pengen masuk Islam. Hah? Nggak percaya dong, maksudnya bukannya si Ramji, coba kamu, dia suruh gini, coba kamu pikir-pikir dulu. Bukannya mau ngelarang ya, enggak. Coba kamu pikir-pikir dulu ya. Coba kamu pelajari dulu. Iya Zi, gue bilang, gue pengen masuk Islam. Dia shock gitu. Dia diem, dia juga enggak ngomong ngelarang, dia cuma suruh saya pelajari dulu. Maksudnya dia benar, karena maksudnya si teman saya paham. Ketika kamu masuk Islam tuh jangan mempermainkan agama seperti itu. Coba kamu pikirkan dulu. Ya gue bilang, iya Ji. Gue kalau nggak salah dikasih waktu, gue sehari apa 2 hari deh. Gue mikir, akhirnya gue memutuskan nih, benar-benar fix nih. Kan si Ramji kan suruh mikir dulu nih. Gue bilang, gue bingung mau syahadat di mana. Dia kan dulu terus terang ya gue, teman-teman muslim gue tuh cuman si Ramji doang, ada yang lain cuman nggak terlalu dekat seperti itu ya kan. Gue juga bingung, gue harus syahadat di mana. Nah, qadarullah, alhamdulillahnya gue pergi naik motor ke daerah rumah kan rumah kan di daerah Jelambar ya, di daerah Jelambar. Gue jalan Jelambar, gue lihat ada ST Solo, gue pesan minum lah, gue mau beli minum di situ. Gue minum, udah selesai minum, gue nanya tuh sama abang tukang ST Solo, bang, saya kalau mau masuk Islam di mana bang? Gue bilang begitu. Itu tukang ST Solo ngeliatin gue dari atas sampai bawah, serius, dia ngeliatin gue sampai bawah. Bener serius. Terus akhirnya dia bilang gini, kamu mau masuk Islam? Iya, dia sempet diem tuh. Gue inget banget dia sempet diem. Oh kalau gitu ada. Oh ya udah di mana? Tapi ada biayanya. Gue bingung dong. Gue nggak bingung sih sebenarnya. Gue cepet bilang, oh ya udah berapa gitu gitu kan. Oh malah dia bilang bentar. Gue disuruh jaga gerobak ST Solo itu kurang lebih 15 menit. Gue tunggu di situ 15 menit. Dia naik motor, masuk ke dalam, pokoknya gue jagain tuh ST Solo sampai 15 menit dah. Akhirnya syahadatnya di? Pertama kali gue, belum selesai nih, ST Solo ini, akhirnya dia balik dong. Iya, dia balik. Saya tanya dong, gimana mas? Saya bilang gitu, ada biayanya 2.500.000. 2.500.000. Mau masuk Islam nih. Gue mikir, langsung gue ambil handphone, gue cek M-Banking. Itu gue inget banget. Gue habis gajian 2 hari kemudian, gue cek, wah masih ada saldo lah, gue pikir gitu ya, masih ada saldo nih. Ya udah mas, jadi gimana kalau saya masuk Islam? Saya bilang gitu. Oh ya udah,
nanti malam jam 8. Terus abis itu dia bilang, terus gue narik tuh, tapi mesti bayar tunai, bayar dulu. Gue bilang, ini bener gak nih? Gue sempet ngomong gitu ya. Bener, nanti kamu kesini aja. Kalau saya jualan di sini, dia ngomong begitu ya. Dalam hati gue, ya udah, gue pada saat itu gue nggak banyak penasaran juga dan gue nggak banyak nanya. Ya udah, gue ke ATM, gue narik tuh duit. Gue kasih ke dia. Jam 8 suruh balik. Oh, ya udah, gue sempet tukeran nomor WA sama dia. Gue tukeran nomor, akhirnya udah dapet. Ya udah, ntar jam 8 ya. Oke, balik. Gue kabarin dong ke sahabat gue, si Ramji. Gue kabarin, akhirnya si Ramji bilang, ntar malam lu dateng ya. Gue ada surprise nih, gue bilang gitu. Di mana? Ya udah, dia kan orangnya datang. Sebagai sahabat dia pasti datang. Cuman gue Sherlocknya nggak di Sherlocknya, dapat Sherlockan dari abang ini, abang tukang ST Solo ini. Akhirnya, nih gue kirim lah, gue teruskan ke si Ramji. Akhirnya kan, wah gue dibawa ke abang tukang ST Solo itu, buset. Jalannya udah kayak labirin. Bener, lu tahu kan posisi di dalam gang. Itu dalam gang itu udah kayak bener-bener lu masuk sini, kiri sini. Wah, kalau gue ditinggal situ kesasar gue. Udah bener-bener kayak labirin banget. Teman dibawa sama dia gini-gini, mesong sana, mesong sini. Di dalam gang aja itu kalau gue perkirakan ya, kurang lebih bisa hampir 10 menit. Itu muter-muter begitu. Ya, untungnya kan bawa motor ya kan, bawa motor jadi bisa selip-selip, masuk sampai. Sampainya di situ ternyata rumah kontrakan. Serius, cuman di situ nanti ada ustadz datang. Ngomongnya ustadz datang, ada 3 nih ustadz. Dia bilang, cuman gue belum ketemu dong, gue belum ketemu. Akhirnya si Ramji juga udah nyampe. Akhirnya di sebelah saya itu si David, si Ramji nanya, Fit, ngapain kesini? Dia bilang, Ji, gue mau syahadat nih. Hah? Langsung diem tuh. Lu mau syahadat? Serius lu? Iya, dia diem tuh, dia sempet diem. Oh ya udah, ini kan sebagai saksi, ya kan, sebagai saksi. Oke, udah tuh nggak lama kemudian sekitar gua ngobrol-ngobrol, adalah minuman-minuman, air mineral gitu dan lain-lain ada. Terus nggak miras lagi. ini nggak miras lagi dia, itu nggak ada miras di situ. Arahnya udah nggak ke situ nih. Arahnya udah nggak ada di situ, nggak ada. Cuman 20 menit kemudian datanglah 2 ustadz. Iya. 2 ustadz ini datang dulu. Terus baru terakhir ustadz yang 3 nih nyusul 5 menit kemudian. Terus dia lihat. Digini nih gue inget banget. Oh jadi ini yang mau syahadat nih. Dia bilang iya. Saya bilang iya Pak. Pada saat itu gue bilang iya Pak, saya mau syahadat. Oh ya udah. Terus nggak lama kemudian mulai tuh syahadat kan. Udah syahadat. Udah orang dulu lagi datang. Iya kan berdua nih, datang tuh bertiga kan. Nah setelah 3 orang itu barulah syahadat nih. Syahadat itu dimulai. Jadi total ya, 3 orang udah 3 orang lah di kontrakan tersebut gitu loh ya kan. Gue lihat nih tempatnya remang-remang. Waduh. Serius, ada tikus. Ada remang-remang, tikus. Itu tempat apa? Terus gue lihat begini kan. Nggak tahu deh nyari. Gue kan orangnya agak sedikit kurang suka kotor-kotor ya. Iya. Gue tuh orangnya demennya bersih gitu loh sebenarnya. Tapi dengan ada itu ya udahlah. Gue pikir terima aja lah. Akhirnya gue duduk. Akhirnya dimulailah syahadat tersebut. Disyahadatin, udah selesai disyahadat. Gue pikir kan dengan 2 kalimat syahadat sudah selesai seperti itu ya. Gue dikomatin juga. Azan. Terus diazanin juga, ya kan? Azan dulu baru dikomatin. Nah, dicium gua. Serius, dicium gua. Untung nggak bibir. Nggak bibir, kalau bibir mau gua langsung begini. Enggak kan? Gua sempet bingung tuh. Oh sebelumnya tuh gua syahadat tuh gua dikasih peci dulu sama dia. Dia ngomong begini. Katanya kalau mau syahadat pakai peci. Gue inget banget pecinya warna hijau. Ini pecinya warna hijau dikasih sama dia nih. Nggak dikasih baju koko. Belum, itu enggak dikasih. Gue inget banget gue pakai lengan panjang sama celana panjang. Enggak. Terus habis itu dia kasih peci dia warna hijau, udah perutnya kecilan. kayak nyangkut di sini dan kayak nyangkut di sini nih. Gue pikir dia gue pakai aja lah ya, gue paksa-paksa juga ya kan, namanya udah mau syahadat, gue syahadat. Akhirnya udah syahadat nih. Udah syahadat, udah selesai nih. Udah selesai syahadat, udah dicium kan pipi. Udah dicium pokoknya. Cipika-cipiki lah, udah cipika-cipiki kan. Sama jidat juga, no. Sama jidat juga.
Buset, gua 4 penjuru kalau bisa. Tiga-tiganya? Enggak, satu doang. Satu doang. kira- Yang syahadatin doang. Kirain tiga-tiganya basah. Gede, kecup basah dah. Kecup basah. Kaget gue kan, muah kecup basah dalam dia. Lu nggak bibir muah lu. Terus bener dalam hati gue nih, gue juga nggak kepikiran itu benar-benar kocak ya. Tapi gue ya udahlah, gue pikir gue kok ya udahlah, gue pikir emang begini, emang mungkin begini kan gue nggak tahu. Gue pikir emang begini. Gue pikir emang begini. Udah mati, kok David kecebasa dong. Wah, kacau dah mati. Tapi pada saat itu udah selesai. 3 ustadz ini ngeliatin, matanya langsung ngeliatin teman saya. Si Ramzi itu. Si Ramzi ini. Dia bilang gini, kamu kok turunan Arab ya? Iya, dia bilang gitu. Nggak lama kemudian kan namanya kan salaman nih. Iya. Salaman. Saya pikir udah selesai nih. Tangan teman saya ditarik. Diciumin sama 3 ustadz itu. Keturunan Nabi. Ini Habib nih, dia bilang gitu. Gue langsung nengok nih ke si Rami. Gue bilang, Ji, lu beneran Habib ya? Itu kan ada orang-orang daerah situ kan ustadz 3, saksinya juga ada sekitar 5 orang lah dari orang daerah tersebut ya. Nah, itu semuanya itu cium tangan temen saya. Ngantri, udah kayak sembako ngantri. Serius. Cium tangan kasih duit. Temen saya juga kan mau narik begini kan, ditarik lagi sama dia. Akhirnya dikasih daripada nanti terjadi hal yang tidak enak kan. Akhirnya ditarik, ya udah akhirnya ngasih aja. Terus gue bingung. Gue nyenggol begini. Ci, lu beneran Habib ya? Ntar gue jelasin, dia bilang begitu kan. Di sini kan masih tempat dia, gitu. Ntar gue jelasin. Udah selesai itu, udah selesai. Dia bilang nanti sertifikat, dia kan udah selesai nih, udah cium tangan nih. Nanti sertifikatnya ini dikabarin. Kalau udah, habis sekarang nomor gue diblok. Kagak ada pengiriman sertifikat apapun. Gue tungguin kan. Abis itu pulang. Gue pulang konvoy sama si Ramzi, udah lewatin lah labirin tersebut. Akhirnya ketemu jalan raya, baru dia ngomong, ini lu kalau mau syahadat kenapa di sini? Gue bilang ya mau gimana, lu kan kemarin gue tanya. Disuruh belajar dulu, cuman gue mau ngasih surprise aja, mau ngasih surprise ke si dia. Oh ya udahlah, udah kejadian mau gimana? Ya mungkin namanya sahabat ya, ya udahlah. Gue pikir pada saat gue udah pulang ke rumah masing-masing, gue itu kayak ngerasa satu titik di mana gue tuh kayak nggak masuk Islam. Kayak bener-bener gue ngerasa, Pas di syahadatin sana itu? Iya, pas udah pulang nih ya. Kita ngomong pas gue udah nyampe rumah masing-masing, gue dalam sendiri gue mikir, itu gue kayak nggak ngerasa masuk Islam. Benar-benar gue ngerasa, ya udahlah. Nggak tahu, gue nggak ngerasa aja kayak nggak ada feel yang gue dapet, kayak nggak ada feel yang gue dapet, sehingga ya udah gue pikir, ya udahlah. Gue pikir ya udahlah gitulah, ya udah mungkin udah begini kali, yang penting dalam pikiran gue, yang penting gue udah masuk Islam lah, begini gitu loh ya kan. Selang 3 hari kemudian, selang 3 hari kemudian si Ramzi chat. Ternyata ini gue nggak tahu nih ya, ini di balik layarnya si Ramzi ini ternyata udah chat-chatan lah, udah DM-an Instagram sama Ko Wendy Lofu. Ko Wendy Lofu itu adalah salah satu anggota di Mualaf Center Indonesia Peduli MCIP. Nah, Ko Wendy Lofu akhirnya dia bilang begini, dia bilang si Ramzi ini bilang, Fit, ayo ikut. Biar dia tuh ngomongnya begini, dia tuh mau ngasih lihat saya syahadat yang benar begini loh. Di daerah mana? Gue bilang gitu kan, di Tanah Abang. Gue bilang, ya udahlah, gue pikir di Tanah Abang deket ini nggak ada salahnya lah gue ikut kan. Gue juga pengen tahu nih syahadatnya kayak gimana sih. Kan gue udah ngerasain yang kemarin seperti itu kan. Akhirnya gue ikut. Akhirnya gue ikut. Ngomong-ngomong dicium-cium, ternyata lu tau gak yang pas di sono nih, pas gue share di sono, kan udah bubar nih. Kan gue masih pakai peci itu kan. Ingat gak peci hijau? Iya, peci hijau. Lu tau gak, Ustadz salah satu balik lagi, itu peci saya. Gue balikin. Peci dia ketinggalan. Ya serius. Orang itu balik lagi tuh peci saya. Ya gue bilang, oh ini pecinya ya, udah gue balikin. Gue pikir mah dapet ya. Amin dapet ya. Udah bayar dulu. Udah bayar 2,5 ya, lumayan lah. Ada makanan, ada ya ayam. Nasi ayam. Lalu setelah nasi ayam bakar. ngomong-ngomong, dari tadi kan gue ini ya, maksudnya
seliweran nih. Hah. Gue mau nanya, kayaknya tadi tuh mau nanya ini. Kok David sama istri itu nikahnya kapan? Dan setelah mu'alaf atau sebelum mu'alaf? Setelah Berapa lama? mualaf, no, ya. Berapa lama? Jangan aku yang ngomong nih, minum dulu ya, izin. Izin, minum dulu nih. Hah? Izin. 10 harian. 10. Jangan-jangan mu'alaf gara-gara pengen nikah. Enggak lah. Aku dipaksa. Enggak lah. Kenalnya di mana kok Enggak. bisa 10 hari langsung pengen nikah kan? Ya, kamu Udah jelasin. Udah kenal dari dulu ya. Temen deket. Kenalnya Temen Ramzi, deket. kenalnya Ramzi. Iya, sama Kak Ramzi juga. Temen. Jadi waktu dia ulang tahun juga aku ada, cuman kita ngobrol-ngobrolin kenapa dia dikasih, ya kan orang selalu bertanya-tanya, kok dikasih Al-Quran gitu. Iya. Karena pada saat itu dia memang lagi minum. Kita tuh lagi ngebahas tentang apa namanya, Maryam sama Maria, bedanya apa gitu. ya, pada saat Dikasih itu. tahu ini di surat Maryam tuh ini. Jadi kenalnya memang sudah lama. Udah lama. Udah tahu deh, udah tahu aja, tahu, cuman udah sekedar kenal doang itu. Masalahnya kan setelah mualaf 10 hari. Itu gimana? 10 setelah mualaf 10 hari kemudian langsung ajakin nikah. Enggak, jadi emang Ya, nih. emang deket, cuman aku nggak percaya kalau dia memang dia dari dulu aku pengen masuk Islam lah, bohong. Nggak mungkin begitu. Jadi lu tau kan perbedaan antara modus, Iya. modus sama keseriusan tuh Beda. beda. Setuju buku kalau kata nyokap. Iya benar. Karena gimana ya? Aku nggak percaya. Aku tuh orang tipenya yang nggak pernah percaya sama orang. Nggak tahu kenapa. Terus dia bilang kayak begitu. Krisis Iya, kepercayaan. memang sampai sekarang nggak bohong bercanda itu. Kak Ramzi juga bilang gitu, lu jangan cuma karena cewek, enggak Nah, gitu. dia udah ngomong seperti itu. Kita juga. Kalau aku Betul. tipenya nggak mau karena aku pengen punya suami yang nanti ngimamin sholat. Betul. Gitu dalam hati aku dong. Jadi Ya kan udah mendingan gue cari di yang Islam lain. juga sebenarnya kan kalau kita berpacaran juga kan harusnya jangan gitulah. Kalau mau nikah gitu loh ya kan. Ya udah akhirnya gua Jadi modus, bener jadi dulu. jadi gue memutuskan gitu loh. Memutuskan ya udahlah daripada begitu gue mau berkeluarga aja lah, menikah aja. Setelah itu. Kenapa keputusannya langsung ke si Nah, itu sih aku Adinda nggak yang tahu. cantik ini? Nggak tahu yang namanya perasaan ya. Kita nggak bisa. Kan masalahnya gini kok. Kan kita pernah 10 kenal. hari kok nggak mungkin. Nggak, jadi gini. Emang deket. Emang udah sebelum udah deket, cuman Nggak ada. cuman pada saat itu Nggak, gua akunya nggak ngerespon dia- banget. ngerti gak? Oh. Nggak respon banget. Kupikir modus. Dipikir modus. Laki-laki Makanya gue bilang ada perbedaan antara modus dengan pas dia mau syahadat tuh kan aku juga Jadi ini- pada ini- saat proses-prosesnya dia aku semua itu, tahu, aku ada. tahu dan ada ya. Tahu dan ada karena aku juga nggak tahu dia mau. Jadi Yang kayak pasti Kak Ramzi kontrakan gitu. 2,5 Iya, juta itu. itu kan bareng sama dia kan aku nggak tahu. Tahu-tahu ini apaan ya? jadi sendiri-sendiri ngerti gak tuh? Jadi gitu. Sebagai saksi datang tuh sebagai saksi. Kayak apa sih? Tempatnya Kecil. mana tikus di belakang aku ya. Oh. Nah, itu pada saat itu Nggak, seperti itu- itu. Terus yang bikin aku percaya Dengan dia. dengan dia pertama kali sholat kan abis Nah, iya. kan aku ajarin Oh. itu dia nangis, itu yang bikin aku tek. Gila. Ambil ember dong. Aku bener kan, dia suaranya geter, dia kayak mau nangis kan, aku di samping dia kan, aku sholat mana mungkin aku lihat ya, Iya. kan. Gue Di diajarin. situ aku jadi kayak mau nangis juga, oh ya udah. Jadi aku proses pembelajaran Islam lebih banyak sama Dari Ya, alhamdulillah dua-duanya, ya, Kak Ramzi dua-duanya ya. juga, kita Jadi berdua. alhamdulillahnya nih, mungkin alhamdulillah aku termasuk orang yang beruntung ya. Gue punya temen, punya pasangan tuh yang benar-benar ngerti Islam gitu. Jadi gue setidaknya dan Pak Dondi juga sempat pada saat itu sempat kirimin guru ngaji juga dan alhamdulillah dengan sering berjalannya waktu ya belajar sama sahabat, sama pasangan gitu, sama kadang-kadang gue juga lihat-lihat ya, kadang-kadang lihat-lihat di YouTube gitu dan lihat-lihat baca-baca Al-Quran lah ya. Kalau gue kan tipikalnya kalau gue mau baca Al-Quran seperti itu gue nggak suka baca di handphone gitu. Lu tau gak kenapa? Karena kalau gue tuh kalau mau baca Al-Quran, gue kadang-kadang suka di buku. Gue lebih fokus. Kalau di handphone kadang-kadang ntar ada chat masuk lah, ada tiba-tiba ada inilah, telepon, tiba-tiba inilah, ada ada iklan. inilah, ada iklan, ada misalkan ada
TikTok. Jadi kita kayak setan-setan ganggu aja gitu seperti itu. Jadi gue taro, gue lebih suka baca langsung gitu loh kan, diajarin kadang-kadang. Cuman kalau gue awal-awal baca terjemahan dulu lah, terjemahannya dulu begini-begini gitu. Sering berjalannya waktu. Kritis dulu dia, sampai sekarang tuh kritis. Gue nanya, gue kalau nggak ngerti gue nanya gitu kan gue juga nggak tahu banget tahu banget ya. Kadang-kadang kalau Dondi juga gue nanya, ke semuanya gue nanya. Pas yang hubungin yang tadi si Ramzinya itu, yang itu di Ko David ke sana untuk melihat syahadat. Nah, ke Tanah Abang kan, Iya, ke ke Tanah Tanah Abang. Abang. Akhirnya gue ikut, Oke. gue inget banget abis Isya jam 7:30 lah. Akhirnya gue ikut ke sono, nyampe lah. Gue lihat dong, akhirnya masuk dong, ada pengurusnya. Pengurusnya itu pertama kenalan, ya kan, namanya Babe Fadlan Fauzi sama pengurus-pengurus lainnya lah, pengurus MCIP di Masjid Al-Bukhari. Pada saat itu kita bertemu di dalam Masjid Al-Bukhari di Tanah Abang. Akhirnya setelah itu, alhamdulillah, melihat dong, ini mau syahadat mana nih? Terus si Babe ini ngomong sama si Ramji, ini mau syahadat. Lah, gue bingung dong, gue nengok-nengok kan sama si Ramji. Gue diam 1000 bahasa. Gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue diam. Habis itu gue masuk, disuruh masuk dong, ngobrol-ngobrol. Itu udah ada meja kecil di depan, udah ada meja kecil yang disiapkan oleh pengurus-pengurusnya. Akhirnya gue suruh duduk. Hah? Ini Ji, ini gue syahadat. Iya, lu syahadat. Tar dulu ya ke Pak Ustadz. Pak Ustadznya si Babe Fadlan, ke Babe Fadlan. Tar dulu ya. Kan Gue tarik nih si Ramji. Kan gue udah syahadat kemarin. Bukan karena gue ada syahadatnya. Gue tarik ke si Ramji nih. Dia bilang, Ji, gue sih udah nggak ada duit lu, Ji. Di dalam pikiran gue nih, bayar lagi. Gue ada nggak pikiran, ini gue ada syahadat lagi. Cuman gue pikiran gue, Ji, gue sih udah nggak ada duit lagi nih buat bayar ini loh, Ji. Gue bilang, hah? Ini berapa ini? Gue bilang dalam hati gue, ini bisa. Ini kan, wah ini kan kayaknya dalam masjid ya. Bagus ya. Pikiran gue kan begitu ya. Dalam, wah ini mah bisa Satya City ya. Di dalam masjid, ya kan? Iya. Ya kan kalau kemarin kan dikontrakan 2,5 juta. Dalam masjid kan beda harga dong. Ya kan? Gue pikirnya begitu pada saat itu. Akhirnya dia bilang, udah lu masuk aja, tenang. Gue bilang, bener loh Ji. Gue deg-degan serius. Ini, waduh gimana nih gue ikutin nih, gimana bayarnya nih, gue udah bayar kan kemarin kan, gue udah gak ada duit lagi karena posisi gue gajian gue tuh baru mesti ada bulan depan lagi gitu loh ya kan. Akhirnya aduh gimana, udah gue masuk nih, prosesi syahadat itu berlangsung lah. Nah sudah berlangsung udah selesai udah nggak ada peci-pecian, udah nggak ada apa. pokoknya syahadat udah nggak ada cium-ciuman, nggak ada peci-pecian di situ. Syahadat sudah selesai. Gue duduk diam tuh, duk. Belum mati gue nih, bayar berapa nih? Gue dalam pikiran gue itu, bayar berapa nih? Akhirnya pengurusnya bawa tuh bingkisan. Wah dalam hati gue nih, ini bingkisan nih bukan punya saya ini mah, ini punya orang. Ini dalam hati saya ini nggak bayar aja udah alhamdulillah. Ini dalam hati gue, dalam hati gue ini nggak bayar aja udah alhamdulillah nih. Akhirnya pengurus itu kasihlah ke si Babe Fadlan yang mensyahadati saya. Kasih nih buat David. Dia bilang, dalam hati gue di dalamnya tuh gue lihat langsung lihat dong, ada Al-Quran, ada baju koko, ada sajadah, ya kan, ada sarung, buku panduan sholat sama koko. Udah itu gue lihat, oh ya udah, gue pegang, saya terima nih, ya kan, terima. Duk nih berapa nih? Berapa nih? Akhirnya sering berjalan waktu kan udah ngobrol-ngobrol, nungguin waktu. Akhirnya gue selesai nih, gratis Wilda. Gratis. Alhamdulillah gue baru plong gue. Ketika gue naik motor pulang itu benar-benar plong gue. Benar-benar gue rasa, oh kok ternyata gue bandingin sama yang kemarin ya. Sertifikat di situ. Sertifikat langsung ditulis di situ ya kan. Cuman pada saat itu nggak bisa gue langsung bawa pulang karena di situ di MCP itu tersebut bilang kalau misalkan gue mau ambil tuh sertifikat itu gue harus baca 3 surat, harus hafalin 3 surat dulu. Nah, hafalin 3 surat, terus habis itu datanglah ke situ ikut belajar seperti Iqro kan namanya, panduan wudhu dulu, cara sholat dulu gitu loh pertama kali. Akhirnya ya udah
sertifikat udah ditanda tangan, udah ada foto juga kan, ada foto, udah tanda tangan, nah udah kasih, ya kan. Cuman gue sempet foto juga sih di handphone kan, karena kan gue mau ganti KTP juga, mempermudah juga gitu. Akhirnya titipin lah ke MCIP, seperti itu. Setelah dari situ kan udah mualaf dan segala macam. Nah, respon keluarga gimana kok? Nah itu keluarga masih belum tahu. Nah jadi ketika gue udah selesai, Kan pulang tuh. Udah. Kan udah ngerasain nih, oh ternyata ini beneran. gue diem-diem tau gak? Gue tuh diem-diem masuk Islam itu, keluarga belum tahu. Ya. Keluarga belum tahu, dan akhirnya ya gue biasa aja. Berapa lama? Biasa, kurang seiring berjalan waktu gue nggak, pokoknya itu ya gue masih kerja normal, masih kerja ini. Pokoknya pada saat itu masih kerja lah, masih kerja ya, masih minum-minum. masih minum serius, masih minum dikit ya, di kerjaan kan emang entertainnya gitu kan. Seperti itu gitu loh kan. Nah dari pas mualaf itu, dari pas mengucapin itu, berapa lama kira-kira untuk ngasih tahu ke keluarga seiringnya berjalannya waktu? Jadi gini, pada saat itu kan gue masih ini kan, masih kerja ya, masih minum tipsi-tipsi. Masih. Pada saat itu MCIP ngirimin flyer Kodondi mau kajian di Masjid Al-Bukhari. Gue inget banget tuh hari Jumat. Nah, Masjid Al-Bukhari nih orang datang nih. Gue kan pengen di dalam hati nih, wah gue dia kan penasaran nih gue pengen datang nih. Akhirnya gue ajak sahabat gue si Ramji, datang yuk ayo. Itu gue inget banget. Gue masih jam kerja kan malam ya, jam kerja malam, jam 5 gue harus berangkat. Gue minta izin pada saat itu. Padahal nggak boleh. Nggak bisa, gue bilang nggak bisa Pak, saya ada urusan keluarga gini bla bla bla. Gue bikin alasan seperti itu supaya gue nggak masuk pada saat itu. Kalau besok saya masuk, saya bilang gitu. Hari ini saya nggak bisa, saya udah gini dengan alasan lah. Akhirnya gue berangkat lah, pergi ke Masjid Al-Bukhari, ada kajiannya Kodondi. Ya ada kajian Kodondi. Terus kan si Babe Fadlan Fauzi yang cadatin itu kurang lebih berapa lama ya? Sekitar pokoknya beberapa lumayan ya, berbulan-bulan setelah gua mualaf nih, berbulan-bulan. Iyalah berbulan-bulan. Kurang Tahun lah. Ada nggak sih? Enggak. Ketika kita ke Masjid Al-Bukhari ada ya? Ada. Ketika lu ke Masjid Al-Bukhari nih ya, gua lihat Qadarullah, gue lihat nih Kodondi, dia lagi ceramah dulu. Pertama dia bikin dia kajian dulu. Gue duduk sini, si Babe Fadlan sini duduk. Ditunjuk dulu. Ini kan gue bilang, gue pengen dalam hati ya, suatu hari nanti gue pengen ketemu nih sama Kodondi nih. Gue ngomong mulu gue. Suatu hari nanti, ya dalam hati gue, ya Allah, gue pengen ditemukan ya Allah sama Kodondi ini. Qadarullah, dia bikin kajian di situ, akhirnya udah selesai kajian, sholat kan. Sholat Isya ya kan, sholat Isya udah kajian tuh di situ. Lu mau tahu Kodondi kan disuruh rapatkan saf, Kodondi depan saya. Wih, dalam hati gue ya, Kodondi depan. Ini jaraknya kayak gue ke Aqua ini aja nih ya kan. Jaraknya segini nih di Masjid Al-Bukhari ya kok ya. Jarak ketika waktu pertama kali kita kenal kok si Kodondi. Iya serius itu, saya masih inget kok. Serius. Itu jaraknya Kodondi di depan, gua di saf kedua. Udah selesai sholat. Fokus nggak itu? Ya awalnya gimana ya? Oh ternyata Kodondi depan gua nih gitu kan. Cuman sholat tetap jalan, ya kan? Lu tau apa yang terjadi? Ya, walaupun dia nggak lihat gua ya, gua lihat Kodondi. Alhamdulillah bertambah saudara kita masuk Islam dari Cinis. Ada paksaan ataupun tekanan kepada Bang Andi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan ini semua dari diri saya sendiri. Dari keinginan diri sendiri. Alhamdulillah disaksikan oleh yang lain juga bahwa Bang Andi tidak ada paksaan dan tekanan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Selanjutnya yang ingin kami tanyakan Bang Andi, orang tua masih lengkap semuanya? Masih. Ayah ibu masih? Masih. Saat ini masih dalam keyakinan yang sama, udah? Iya, udah. Baik, maka kami mewakili Masjid Kapal Munzalan setelah nanti Bang Andi Sanjaya mengucapkan dua kalimat syahadat, hubungan antara Bang Andi dengan kedua orang tua harus tetap dijaga, antara hubungan anak dan orang tua. Walaupun sudah berbeda keyakinan, cuma selaku anak masih wajib berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya Bang Haji, apakah Bang Haji siap
untuk meninggalkan ritual ibadah di agama yang lama? Ya, saya setinggalkan ritual ibadah yang lama saya. Apakah Bang Andi bersedia untuk terus belajar dan melaksanakan ibadah di dalam agama Islam? Ya, saya sangat bersedia. Baik, nanti setelah ikrar syahadat silakan cari guru, cari yang bisa mengajari. Tapi pesan dari kami, belajar kepada kitab suci Al-Quran. Orang hanya sebagai perantara, karena orangnya mungkin salah, tapi kitab sucinya tidak mungkin salah. Gimana dia? Baik, sekarang kita ikrar syahadat. Nanti silakan ikutin. Setelah saya ucapkan, silakan ikutin sampai nanti prosesinya selesai. Itu dia. Baik. Baik, Bang Andi, ikutin saya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ashhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, selesai prosesi